Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sampai berjumpa lagi di video aku kali ini. Video aku kali ini akan membahas mengenai sebuah sejarah. Sebelumnya aku ingin tanya dulu nih ke kalian. Kalian udah pada tahu belum sih mengenai sejarah penyiaran yang ada di Indonesia dan di dunia sampai modern seperti sekarang ini? Kalau misalkan kalian belum tahu, nah video ini akan membahas mengenai hal tersebut. Video ini juga sebagai bahan penilaian aku untuk tugas mata kuliah teknik penyiaran. Langsung aja kita simak, check this out. Bahan ini aku dapat dari modul yang sudah aku baca, lalu aku ringkas menjadi poin-poin penting saja, jadi mudah dipahami karena tidak terlalu banyak untuk pembahasannya. Sejarah penyiaran di dunia dimulai pada tahun 1887 ketika seorang ahli fisika dari Jerman berhasil mengirimkan dan menerima gelombang radio untuk pertama kalinya, yaitu bernama Heinrich Hertz. Lalu diikuti pada tahun 1874 dan 1937 Guglielmo Marconi dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse dari sebuah alat pemancar kepada alat penerima. Sebelum Perang Dunia I meletus, Reginald Fessenden menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi berupa suara manusia dan musik, serta terciptanya tabung hampa udara yang disebut audion pada tahun tersebut. Lalu pada tahun 1909, peran radio mulai diakui sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Setelah informasi kejadian seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam berhasil tersampaikan kepada halayak ramai. Pada tahun 1926, perusahaan manufaktur radio berhasil memperbaiki kualitas produknya menjadi menggunakan listrik. Nah, pada tahun 1920 terbangunlah sebuah pemancar radio. Diikuti pada tahun 1983, ternyata pernah ada terjadinya konflik mengenai tayangan drama pada sebuah siaran radio. Yang terjadi pada saat itu oleh masyarakat Manhattan, New Jersey, Amerika Serikat, yang panik dan geger setelah mendengar siaran radio mengenai makhluk luar angkasa yang menyeberangi bumi. Peristiwa ini cukup terkenang hingga sekarang karena mampu menggegerkan dunia pada tahun tersebut. Oke, tadi kita udah bahas mengenai penyiaran yang ada di dunia, sejarahnya bagaimana, perkembangannya bagaimana, seperti apa, dari tahun berapa hingga kapan. Sekarang kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan yang ada di Indonesia. Gimana ya kira-kira? Diawali pada tahun 1925, Profesor Commons dan Dr. de Groot pada masa pemerintahan Hindia Belanda berhasil menggunakan radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Lalu pada tahun 1930 berdirinya organisasi Nivera, yaitu Netherlands Indische Vereniging Radio Amateur, merupakan sebuah organisasi radio pertama yang ada pada di Indonesia. Tahun 1945, tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan radio miliknya. Pada akhir tahun 1945, berdiri sebuah organisasi PRI atau Persatuan Radio Amatir Indonesia. Pada tahun ini juga banyak amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver. Tahun 1952 hingga 1965 kegiatan amatir radio dibekukan. Namun pada tahun 1966 seiring runtuhnya Orde Lama, antusias amatir radio Indonesia untuk mulai mengudara kembali tidak dapat ditahan lagi. 1966 mengudara Radio Ampera sebagai sarana perjuangan persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru.
Pada tanggal 11 September 1945, Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau yang disebut RRI yang dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Soleh. Stasiun RRI memiliki 52 stasiun penyiaran dan stasiun khusus luar negeri. Lalu disusul oleh TVRI pada tahun 1962. Awal mula muncul siaran televisi di Indonesia yang menyiarkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan barulah muncul berbagai pada tanggal yang juga Agustus seperti sekarang ada 1962. RCTI, Antv, TPI, Indosiar, dan masih banyak lagi tentunya. Dan hingga sampai saat ini dunia penyiaran di Indonesia semakin maju tentunya dan semakin canggih. Pesan saya sebelum untuk mengakhiri video saya kali ini yaitu untuk bijak dalam menggunakan teknologi tentunya dan dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya di dunia teknologi yang canggih ini. Saya akhiri, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.